رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, afiat, panjang umur pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu kita, kajian kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah, yang harapan besar kita mudah-mudahan kegiatan ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karamatul Aulia, perjumpaan terakhir sampai kepada pembahasan tentang karamah para wali, keramat para wali, yang mana di perjumpaan semalam sedikit ulun bahas bahwa kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini seyakin-yakinnya akan kebenaran keramat-keramat para wali. Ada hal-hal yang terjadi di luar kebiasaan normal yang terjadi pada para kekasih-kekasih Allah yang bukan merupakan nabi, bukan merupakan rasul. Para wali, kaum salihin dan hamba-hamba yang dicintai Allah. Apa dalil bahwa karamah atau keramat itu ada? Ad-dalilu ala wuqu'iha amradi. Dalil tentang terjadinya keramat itu ada dua sudut pandang. Yang pertama secara nas, yang kedua secara kebenaran informasi yang mustahil itu kesepakatan atas dusta atau kebohongan. Secara nas di dalam Al-Quran, ma hakahullah fi kitabihil aziz ka qissati Maryam, seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, semisal cerita tentang Siti Maryam. Siapa Siti Maryam? Ibu Nabi Isa alaihi salam. Pertama kita harus paham, Siti Maryam itu bukan seorang nabi, bukan pula seorang rasul. Karena syarat menjadi seorang nabi ataupun rasul harus adzukurah, berjenis kelamin laki-laki. Itu artinya dalam sudut pandang ini Siti Maryam itu adalah wanita solehah, wanita yang derajatnya tinggi di sisi Allah, tapi lain nabi, lain rasul. Artinya sama dengan kayak kita yang jua bukan nabi dan bukan rasul. Ketika Allah menceritakan Siti Maryam, Allah berfirman, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ini ayat biasanya dibaca ketika tradisi kita tasmiyahan, bacaan tasmiyah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihraba,
setiap Nabi Zakaria menjenguk mihrab tempat ibadah Siti Maryam, wajada indaha rizqa, pasti Nabi Zakaria itu menjumpai ada terus makanan, buah-buahan di mihrab tadi. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Nabi Zakaria lalu berucap pada Siti Maryam, wahai Maryam, dari mana datangnya buah-buahan ini? Sedangkan pian ini di sini terus, kada ke pasar, kada kemana-mana. Mulai mana datangnya timbul ada nih di mihrab? Anna laki hadza. Apa jawaban Siti Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini berasal dari Allah Ta'ala. Ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada yang sidin kehendaki tanpa hisab. Kenapa ini jadi dalil keramat? Keramat itu kan definisinya sesuatu yang khariqul adah, sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan normal. Normalnya hukum adah, kebiasaan hukum dunia yang sudah kita lalui selama ini ratusan tahun, berabad-abad, ribuan tahun, kadang mungkin makanan itu datang sorangan kecuali ada yang mengantar. Ada sosok makhluk lain yang mengantari, hanya ada. Itu adanya kayak itu sudah hukum dunia. Allah berkehendak. Ada kejadian pada Siti Maryam yang dikisahkan di ayat ini, makanan itu timbul sorangan tanpa ada yang mengantari. Sampai Nabi Zakaria bertakun, anna laki hadza. Dari mana datangnya ini? Lalu jari Siti Maryam, huwa min indillah. Itu dari Allah. Ada terus sorangan. Ini ngarannya karomah. Lain mukjizat, kada disebut mukjizat. Kenapa? Siti Maryam bukan nabi, bukan rasul. Secara sudut pandang kenabian, sidin kayak kita, lain nabi, lain rasul. Sehingga ini menjadi satu dari sekian banyak dalil kebenaran karomah. Makanya disebut qala ahli tafsir. Para ulama tafsir berkata ketika mentafsirkan ayat ini, kana yujadu indaha fakihatu syita fi sayfi wa fakihatu sayfi fi syita. Ada terus buah-buahan nang di mihrab Siti Maryam. Bahkan buah-buahan tersebut jar ulama tafsir, buah-buahan yang hanya tumbuh di musim dingin. Tapi ketika itu musim panas, ada buah itu. Artinya buah yang ada di mihrab itu, buah yang saat itu lain musimnya. Saking Allah Ta'ala hendak menampakkan keramat nih. Nah kayak sekarang kan musim langsat habis nih. Adalah langsat masih di sini. Habis di mana-mana rata-rata. Tiba-tiba ada langsat muncul. Nah itu menambah akan keluar biasaan. Kayak itu juga buah-buahan yang ada di mihrab Siti Maryam. Buah-buahan yang orang bertahan tahu ini kada tumbuh kecuali musim dingin. Tapi ketika itu keadaan sekitar lagi musim panas, ada buah-buahan musim dingin. Ketika masuk musim dingin, buah-buahan yang ada malah buah-buahan musim panas. Nah ini karomah atau keramat. Wa kana yaji'uha dzalika min tariqin ghairi ma'luf. Datangnya buah-buahan tersebut pada Siti Maryam dengan cara yang kada biasa. Dengan cara yang kada sesuai adah. Ini disebut keramat atau jar kita karomah. Wa dzalika huwal karamatu. Akramahullah ta'ala biha, yang Allah Ta'ala muliakan Siti Maryam dengannya. Wa qala Allah Ta'ala fi haqqi aidan. Nah, di ayat yang lain Allah pun mengisahkan tentang Siti Maryam juga.
dalil karamah juga. Apa ayatnya? Allah berfirman, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Jadi suatu ketika Allah menyuruh Siti Maryam, huzzi ilaiki, guyangkan olehmu bijid'in nakhlati, akan dahan-dahan pohon kurma itu. Tusaqit alaiki rutaban janiyya, maka akan berjatuhan bagimu buah-buah kurma atau rutab yang bisa diambil, yang bisa dimakan. Nah, ini ulama tafsir menjelaskan juga, pohon kurma tersebut kada kelihatan ada buahnya. Kada ada buahnya dilihat oleh Siti Maryam. Tapi Allah tetap menyuruh, guyang aja. Huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Guyang aja, wahai Maryam. Secara kasat mata, secara fisik, mata zahir, kada ada buah tuh. Biar dihimat diguyang, kada pacang ada nang gugur. Tapi ini Allah menyuruh, huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Akan berguguran buah-buah kurma rutab itu, ujar Allah. Diguyanglah oleh Siti Maryam guguran buah-buah kurma yang kemudian dimakan oleh Siti Maryam. Nah, ini ulama tasawuf ketika menjabarkan ayat ini, bahwasanya terkadang datangnya karamah itu harus ada sedikit ikhtiar dari kita. Datangnya pemberian Allah Ta'ala, anugerah Allah, hakikatnya rezeki, buah-buahan, makanan apapun, rezeki apapun, hakikatnya Allah yang maha memberi rezeki. Tapi melalui ayat ini, jar ulama tasawuf, itu menunjukkan kita ini disyaratkan ada ikhtiar untuk menggapai rezeki itu. Padahal mampu aja Allah menggugurkan langsung buah-buahan rutab kurma tadi. Tapi ada perintah awal, huzzi ilaiki bijid'in nakhlati. Guyang dulu dahannya. Walaupun sebenarnya buahnya kan ada, guyang aja jar Allah. Ada gerakan dari si hamba dulu, hanya karena karunia itu akan turun. Nah, jadi jar ulama ini pelajarannya. Kalau kita mengharap karamah, kemuliaan, anugerah, rezeki dari Allah, salah satu bentuk bersyariatnya gawi ikhtiar asbabnya dulu. Bagi kita awam, gawi asbabnya, begawi dulu kerja, rezeki kena datang. Hakikat rezeki memang dari Allah, tapi guyang dulu ikan, begawi begarak dulu, karena hanya datang rezeki gitu. Nah, ini dalil berbulik, dalil kebenaran karamah dalam Al-Quran. Kadada buah-buah tadi diguyang, sekalinya guguran. Karamah Siti Maryam. Wa min dzalika qissatu ahli kahfi. Begitu pula dalil adanya keramat di dalam Al-Quran. Yaitu apa? Kisah tentang Ashabul Kahfi. Tahulah yang Ashabul Kahfi apa? Bahari itu ada jar ulama 7 pemuda hidup di zaman raja yang kafir, zalim. 7 pemuda beriman ini dipaksa murtad, dipaksa untuk kafir, menolak keimanan kepada Allah. Kada mau 7 pemuda nih. Sedangkan raja ini zalim, memaksa. Lalu buka, singkat cerita, bersembunyi demi menjaga iman mereka dalam goha. Itu Ashabul Kahfi. Guring dalam goha, sekalinya apa? Bangun 309 tahun kemudian. Guring 300 tahunan. 7 pemuda tadi. Ketika bangun, beda zaman, beda masa dah. Raja yang tadi memaksa untuk kafir lagi, mati dah. Lain rajanya lagi, ketika hidup, ketika bangun dari guring, jar ulama tafsir, setelah 300 tahun terguring, kondisi sekitar rata-rata orang beriman seberataan. Berubah drastis dah. Nah, ini 7 pemuda itu jar ulama tafsir, lain nabi, lain rasul. Cuma orang-orang soleh yang hidup di zaman tersebut.
Nah, terjadi keramat di sini apa? Guring 309 tahun. Bangun sehat walafiat ketika awal guring pertama kali. Coba. Lain keramat lah ini. Kita manusia normal guring. Kadusa 300 tahun leh. 9 jam guring sakitan awak. Kalau lawasan guring tuh sakit juga awak kan nyaman. Kasatu matan gak ada nyaman, kalawasan gak ada nyaman guring tuh. Guring jabain coba 11 jam, 10 jam, bangun aja pinggang lah rengkot. Ulu hati lah sakit, batis lah rematik, ini itu. Kan nyaman kalawasan guring. Otomatis ketika bangun guring pun karena kita apa? Parut lapar. Karena lambung memproses ketika guring, habis makanan dah dijadikan energi, kosong. Lalu lambung bangun lapar, lalu jam mencari nasi padang tuh. Ini 300 tahun guring, bayangkan. Ketika bangun, tubuh mereka seperti sedia kala awal pertama guring. Dan ini dalam surat Al-Kahfi dikisahkan. Keramat ini. Jangankan 300 tahun manusia normal guring 10 tahun bangun. Keadaannya betuhanya. Organ tubuh, sel-sel tubuhnya akan menua. Yang tadinya kancang kulit, kandur jadinya. Iyalah. Yang tadinya pinggangnya lurus, bungkuk. 10 tahunan guring. Ada Ashabul Kahfi ini, jar ulama, 309 tahun dah guring, bangun normal tetap. Seperti awal guring. Bahkan tubuh mereka kada rusak. Sel-sel itu kada menua. Ini dikisahkan dalam Al-Quran. Dan ini satu dari sekian banyak dalil kebenaran keramat. Kenapa keramat? Karena mereka 7 pemuda Ashabul Kahfi bukan nabi, bukan rasul. Makanya disebut faqad dzakarahallahu ta'ala fi kitabihi. Sungguh Allah Ta'ala mengisahkan tentang Ashabul Kahfi ini, 7 pemuda ini di dalam Al-Qur'annya. Annahum namu 300 am wa 9 awam. Mereka tuh guring 309 tahun. Duna an yatanawalu fiha ta'aman wala syaraban. Selama guring 309 tahun, kada makan lalu-lalu, kada minum lalu-lalu. Wa annahu ta'ala tawalla taqlibahum data yamin wa data shimal biduni ayyi sabab. Dan Allah yang menangani tubuh mereka ketika guring, kena berbalik kiri, kena berbalik kanan. Jadi kada satu posisi aja guringnya. Itu demi menjaga mungkin tubuh pemuda yang guring tadi. Allah yang menjaganya, Allah yang mengelola tubuh mereka ketika guring 300 tahunan itu. Kenapa jadi dibalik kanan, dibalik kiri digerakkan oleh Allah Ta'ala? Li'alla tata'allama junubuhum, agar kena kada sakit awak mereka ketika bangun. Karena kalau guring itu satu posisi aja dari awal, misal guring behereng ke kanan, bangun tetap posisi yang sama, kadang sakit awak. Ini 300 tahun pun kadang berbalik-balik awak, sakitan awak. Wa annahu ta'ala ja'ala syamsa idza tala'at wa idza gharabat la tusibu makana alladhi hum fi. Dan Allah Ta'ala pun yang mengelola ketika mereka selama 300 tahun guring, para pemuda 7 orang itu, cahaya matahari kada mengenai mereka. Allah jaga. Karena kalau kena matahari, kena ada pelapukan, sel menua dan semacamnya. Hibban lahum min hararati syamsi an tu'diyahum. Sebagai bentuk Allah Ta'ala menjaga mereka dari panasnya matahari. Supaya kada mengganggu mereka. Wa mimma dzakara ta'ala fil Qur'an aidan karamatul Khadir. Begitu pula yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an seputar keramat. Apa? Kisah Nabi Khidir alaihi salam. Nah, sebenarnya Nabi Khidir itu penyebutannya Khadir. Nabi Khadir. Itu yang fasihnya. Cuma kita orang Indonesia Nabi Khidir, Nabi Khidir jelek. Ada lagi yang pakai hak Nabi Khidir. Padahal penyebutan yang bujur Khadir. Ulama itu berkata, Sayyidina Khadir itu bukan seorang nabi. Bukan nabi.
Sebagian memang ada mengatakan Nabi. Berdasarkan pendapat yang mengatakan sidin lain Nabi, maka hal-hal di luar kebiasaan normal yang terjadi pada Nabi Khadir, yang terjadi pada Sayyidina Khadir, maka itu disebut karomah. Kisah Nabi Khadir, nah ulun kan sambat Nabi juga. Pada ulama sebagian besar tuh kadang mengatakan Sayyidina Khadir itu Nabi. Sayyidina Khadir dikisahkan dalam Al-Quran perjalanan dengan Nabi Musa alaihissalam. Kayak apa? Bisa mengetahui apa-apa yang terjadi dengan orang yang ditamui sidin. Dan umur Sayyidina Khadir itu panjangnya luar biasa. Dari semenjak zaman Nabi Musa, kemudian di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad hidup masih ribuan tahun umur. Secara normal, secara ilmu pengetahuan, sains atau kedokteran, kita berpikir, mana mungkin manusia bisa bertahan ribuan tahun itu hidup? Apakah sel sidin kadang menua, kadang ada penuaan, gak itu nah. Tapi inilah karomah dari Allah Ta'ala. Wa karamata Dzulqarnain, begitu pula Allah mengisahkan tentang Dzulqarnain, seorang raja yang saleh, yang luar biasa, yang mana dikisahkan dalam surat Al-Kahfi, sidin ini nang membangun dinding besi nang kokoh sampai kelak kena kawa dibongkar oleh Ya'juj wa Ma'juj. Lain seorang nabi, ujian ulama, Dzulqarnain ini seorang raja yang soleh, sehingga apa yang sidin perbuat itu yang luar biasa disebut karomah juga. Begitu pula ketika Allah mengisahkan karamata Asif bin Barkhiyah. Siapa Asif bin Barkhiyah? Salah seorang anak buah Nabi Sulaiman. Asif bin Barkhiyah ini orang yang berilmu, menguasai banyak ilmu. Salah satu bentuk ilmu sidin, ia kawa dengan sekejap mata memindah kerajaan Siti Balqis kepada kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang jauh jaraknya dari Sabah dipindah ke kediaman Nabi Sulaiman. Nah, Asif bin Barkhiyah ini yang memindahnya dengan sekejap mata. Asif bin Barkhiyah jan ulama bukan Nabi. Sehingga apa yang dilakukan sidin disebut karomah, keramat. Alladzi indahu ilmun min al-kitab, yang mana Asif bin Barkhiyah ini memiliki ilmu yang dipelajarinya dari kitab samawi. Intinya kisah Siti Maryam, 2 ayat yang bercerita Siti Maryam, begitupun kisah Ashabul Kahfi, begitupun kisah Dzulqarnain, kisah Sayyidina Khadir, kemudian kisah Asif bin Barkhiyah, dan ini berataan dalam Al-Quran. Ini dalil kebenaran karomah atau keramat para wali-wali. Mereka-mereka yang kita sebut tadi bukan Nabi, bukan Rasul. Sehingga yang terjadi kejadian luar biasa pada mereka itu disebut apa? Karomah. Bukan disebut mukjizah atau mukjizat ujar orang kita. Wa ammal amru tsani, nah adapun dalil kedua kebenaran akan karomah. Fahuwa ma tawatara ma'nahu min karamati sahabati wa tabi'in wa man ba'dahum ila waqtina mimma mala al-afaq wa sarat bihi rifaq. Faqad rawal Bukhari fi sahihi anna sayyidana Khubayban kana ya'kulul fakihata fi ghairi awaniha wa huwa asirun bi Makkah muwaththaqun bil hadid wa lam yakun bi Makkah yawma idzin thamratun wa ma huwa illa rizqun razaqahullah iyyahu fahiya karamatun lahu. Dalil kedua kebenaran keramat adalah apa jar ulun tadi? Tentang kuatnya informasi yang sampai kepada kita, yang mana jumlah informannya melebihi jumlah tawatur, melebihi jumlah mutawatir. Jadi kayak ini perlu pian paham. Informasi itu dalam sudut pandang fikih, kalau sudah mencapai derajat mutawatir, maka kadang mungkin kita mengingkarinya. Kayak apa maksudnya informasi yang sampai jumlah mutawatir? Ulama memang
berselisih pendapat berapa gerang batas minimal jumlah mutawatir itu, berapa orang, sehingga dikatakan informasi itu mutawatir. Sebagian mengatakan sekian belas, sebagian mengatakan sekian puluh. Intinya jumlah yang la yumkinu tawatu'uhum alal kidbi. Kada mungkin secara rasional mereka berdusta secara sepakat. Misal kayak ini, orang hikun, anggap jumlahnya 500 orang. Ulun mengorek satu informasi kepada masing-masing 500 orang masyarakat hikun. Ulun datangi tunggal ikungan. Ulun takuni orang pertama dari yang 500. Jar ulun, nasi kuning nang dijual di hikun nyaman apa kada? Nang warungnya, contoh aja nih, nang warungnya Parak Jembatan. Jar ulun. Ulun takuni orang pertama. Lalu ia menjawab, iya nyaman, murah pulang. Ulun takuni orang kedua pulang. Dan antara satu sama lain yang ulun takuni ini, kada tahu ulun ini lagi bertakun. Orang kedua ulun takuni jawabannya iya nyaman, murah pulang. Yang ketiga ulun takuni jawabnya iya nyaman, nasi kuningnya murah pulang. Sampai 500 orang jawabannya sama. Lalu jumlah informasi yang ulun dapat seputar warung nasi kuning bawah jembatan, sepakat 500 orang itu dengan jawaban yang sama. Artinya penilaian mereka objektif sesuai dengan rasa yang mereka rasakan. Apakah kemudian ulun mendustakan? 500 orang ini berdusta seberataan. Kalau ulun menolak informasi tadi, justru ulun yang dikatakan orang jahil yang bodoh. Menolak informasi yang sudah jumlahnya ratusan orang yang kadang mungkin secara rasional mereka tuh sepakat atas kebohongan, berdusta secara jamaah kadang mungkin. Nah itu namanya informasi mutawatir. Kadang mungkin kita menolak informasi tadi, itu pasti benar sesuai fakta keadaan karena jumlahnya banyak yang memberitakan sama berataan. Begitu pula tentang karamah ini, keramat ini. Di tiap zaman, di tiap generasi ada ratusan orang bahkan yang menginformasikan ini bukan orang awam, ulama. Ulama yang menemui langsung, ada wali berkeramat, mereka melihat. Yang melihat ada sekian orang, puluhan, ratusan, murid-muridnya. Lalu dikisahkan pada generasi selanjutnya. Yang dikisahkan generasi selanjutnya jumlahnya pun ratusan juga dapat informasi itu. Setelah itu dikisahkan pada generasi selanjutnya, jumlahnya banyak juga ratusan. Sampai informasi itu pada kita. Ini ngarannya informasi yang kuat benar secara mutawatir dan kadang mungkin kita menolak kebenarannya. Kayak itu juga kisah-kisah karamat itu. Karamat tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wah itu banyak benar ulama yang mengisahkan. Generasi ke generasi jumlahnya melebihi mutawatir. Sehingga kadang mungkin didustakan informasi tersebut. Fakta yang terjadi itu artinya. Dan ini dalil yang kuat dalam usul fikih akan kebenaran satu berita. Akan kebenaran adanya keramat. Nah mengertilah nih. Termasuk keramat-keramat sahabat yang diriwayatkan dalam hadis-hadis. Sahabat Nabi itu lain Nabi, lain Rasul. Sahabat. Ya kalau sudut pandangnya berbicara bahwa mereka bukan Nabi dan Rasul, artinya sama kayak kita orang awam. Sama dari sisi lain Nabi, lain Rasul. Sahabat-sahabat itu terjadi keramat. Bahkan ulama-ulama hadis mempaparkan kisahnya di kitab-kitab hadis. Sehingga menjadi dalil juga yang kuat kebenaran keramat. Nah ini termasuk dicontohkan Imam Al-Bukhari itu meriwayatkan di dalam sahih beliau sahabat Nabi yang bernama Khubaiban, Sayyidina Khubaib. Sayyidina Khubaib itu suatu hari pernah ditawan oleh orang kafir, bahkan diikat awak sidin di besi yang tetajak gitu. Anna Sayyidina Khubaiban kana yakulu fakihata fi ghairi awaniha wa asirun bimakkata muwaththaqun bil hadid.
ketika Sayyidina Khubayb itu ditawan di Makkah oleh kafir Quraisy, Sidin tiba-tiba ada buah-buahan yang datang kepada Sidin. Yang mana sama kayak Siti Maryam tadi, buah-buahan itu di luar pada musimnya. Ada terus sehingga Sidin kada kelaparan. Walam yakum di Makkah yawma idzin samratun, dan ketika itu di kota Makkah kada ada lalu buah-buahan itu. Wa ma huwa illa rizqun razaqahullah iyyahu fahiya karamatun lahu. Yang terjadi pada Sayyidina Khubayb ini tidak lain tidak bukan adalah bentuk rezeki yang Allah berikan pada Sidin dan bentuk karamah bagi Sidin Sayyidina Khubayb. Dan seterusnya wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat. Mudahan menambah keyakinan dan kokohnya pemahaman kita di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kadang menyelisihi jumhur dan mayoritas ulama-ulama kita yang mendahului kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Adzan isya.